Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ikhtara lana khairal anam wa salawatullahi alaihi wa salam, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, baru saja kita sama-sama melaksanakan tugas utama kita, yakni salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahi kita keistiqamahan di dalam ketaatan dan beribadah serta amal-amal soleh yang lainnya dalam rangka untuk kita mencari ridhonya, dalam rangka untuk meraih pahalanya, dan lebih daripada itu untuk kita memperoleh surganya yang seluas langit dan bumi. Amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada pembahasan sirah nabawiyah yang merupakan sebuah pembahasan yang luar biasa dari seorang hamba yang termulia. Dia adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Beliau adalah merupakan sayyid, penghulu daripada para nabi dan para rasul, tentunya adalah manusia secara umum, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai pada pembahasan yang terakhir adalah dakwah secara jahriyah. Dan kita tahu dakwah jahriyah beliau ini beliau lakukan dengan cara-cara yang sangat bijak, cara-cara yang sifatnya mengedepankan etika-etika lokal atau budaya-budaya lokal dengan tidak melabrak dan seterusnya, walaupun kemudian hasil daripada itu dianggap sebagai satu yang melabrak tradisi. Dan ini adalah sunnatullah. Ya, ketika seorang ingin menyampaikan kebenaran yang mungkin suatu komunitas tersebut sudah jauh daripada kebenaran dan mereka lebih menikmati dengan kultur dan budaya yang ada, maka itu konsekuensinya pasti akan menuai pro kontra. Karena disebutkan bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan dakwah jahriyahnya serta ibadah secara terang-terangan di hadapan para Quraisy, maka walaupun terjadi pertentangan yang begitu kencang, tetap menuai hasil yang luar biasa. Maka masuk Islamlah beberapa tokoh-tokoh Quraisy, baik itu anak-anak mereka, pemuda-pemuda mereka, atau orang tua mereka, atau bahkan istri dari mereka. Akibatnya semakin muncul pertentangan dari orang-orang Quraisy. Maka terjadilah satu
peristiwa yang namanya musyawarah tokoh-tokoh Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Kekhawatiran ini terjadi bukan hanya memikirkan nasib orang-orang Quraisy yang kian hari banyak yang mengikuti ajaran Nabi. Tapi kekhawatiran mereka adalah musim haji sudah mendekat. Jangan sampai suku-suku Arab lain kemudian mereka mengikuti dakwah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini akan mengancam eksistensi daripada Quraisy. Inilah kekhawatiran yang sering terjadi di tengah kehidupan manusia. Padahal Islam itu datang tidak sama sekali menghilangkan tradisi dan budaya-budaya yang masih bisa diterima secara syariat. Yang mungkin dihilangkan adalah budaya-budaya atau tradisi-tradisi yang bernuansa mistik dan syirik. Nah, itu yang dihilangkan. Adapun mungkin budaya-budaya yang memang dipandang baik dan seterusnya, maka Islam tidak menghapusnya. Islam tidak menghapusnya. Dan ini sejarah membuktikan. Namun itulah yang dikhawatirkan oleh orang-orang Quraisy. Kenapa mereka membenci dakwah? Karena menurut mereka dakwah ini telah memecah belah persatuan mereka. Seorang anak akhirnya dibenci oleh keluarganya gara-gara masuk Islam. Seorang istri akhirnya juga berpisah dari suaminya gara-gara masuk Islam. Seorang ayah pun akhirnya dibenci dan dikucilkan dari keluarganya gara-gara dia masuk Islam, dan seterusnya. Bahkan tidak jarang kemudian yang masuk Islam bukan hanya orang-orang merdeka. Dari para budak pun mereka dengan beraninya masuk Islam. Ini yang menjadi kekhawatiran orang-orang Quraisy. Ditambah lagi dengan mendekatnya musim haji ini, khawatir kalau orang-orang Arab lain di luar penduduk Mekah ini kemudian berbondong-bondong menerima dakwah Nabi. Maka kita coba memperhatikan bagaimana dialog mereka dalam musyawarah tersebut. Di mana orang-orang kafir Quraisy mereka sakit hati, mereka benci kepada Nabi SAW dengan dakwah tersebut. Maka kekhawatiran itu semakin menjadi-jadi manakala musim haji semakin dekat. Mereka kemudian berkumpul, lalu mereka menemui Al-Walid bin Al-Mughirah yang merupakan bapak daripada Khalid bin Al-Walid. Bapak daripada Khalid Al-Walid. Mereka kumpul untuk menemui beliau. Kenapa? Karena beliau adalah wa kana dha sannin wa syarafin fihi. Karena Al-Walid Ibn Al-Mughirah adalah orang yang dituakan dan memang beliau memiliki kemuliaan dan kedudukan di mata orang-orang Quraisy. Selain pamannya Nabi yaitu Abu Talib, karena mereka tahu kalau mereka bicara dengan Abu Talib pasti tidak mungkin. Maka pilihan mereka jatuh kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Mereka datang kepada Al-Walid dan mereka mengatakan
Lalu beliau yang mengatakan kepada mereka, ya, faqala lahum, kemudian beliau mengatakan kepada mereka, ya ma'syara Quraisy, wahai pemuka-pemuka Quraisy atau wahai bangsa Quraisy, innahu kana hadrun hadzal mawasim, atau innahu kana hadra hadzal mawasim, sungguhnya ya musim haji telah tiba. Wa inna wafudul Arab satuqaddumu alaikum fi, dan sungguhnya ya utusan-utusan bangsa Arab akan menghampiri kalian untuk apa? Menunaikan ibadah haji. Satu pendapat kalian yang kalian sepakati di atasnya, wala takhtalifu, dan jangan kalian bersilang pendapat di antara kalian. Artinya kemukakan satu ide yang kalian sepakat dan tidak ada lagi yang berbeda pendapat di situ. Supaya apa? Fayakdzibu ba'dukum ba'd, sehingga tidak ada lagi sebagian di antara kita saling mendustai. Qalu anta faqul, maka orang-orang Quraisy itu mengatakan, Anda duluan wahai Al-Mughirah, kemukakan pendapatmu. Ya, maka kami pun akan mengikuti pendapatmu. Qala la, dia mengatakan tidak. Bal antum qalu asma'u. Kalian duluan yang mengemukakan pendapat kalian, saya coba mendengar. Maka mereka mengatakan, qalu naqulu kahin, kita katakan saja kepada orang-orang yang nanti datang haji bahwa Muhammad itu adalah kahin, dukun atau tukang ramal. Qala, ya, maka Al-Walid atau menimpali atau membantah, ma huwa bikahin, dia bukan seorang ya dukun. Laqad ra'ayna al-kahin, sungguh kita mengenal ya atau mengetahui seluk-beluk daripada seorang dukun. Fama huwa bi zamzatil kuhan wala bi saj'ihim, ya, artinya beliau Nabi SAW tidak memiliki ciri-ciri seperti seorang dukun, ya, atau dia tidak memiliki jampi-jampi yang biasa dibaca oleh para dukun. Qalu fanaqulu majnun, kalau begitu kita katakan saja dia orang gila, agar orang-orang yang haji nanti menjauhi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau lagi-lagi mengatakan, ma huwa bimajnun, ya, dia tidak gila. Laqad ra'ayna al-jununa wa 'arrafnah, atau wa 'arafnah, kita telah mengetahui ya kriteria daripada orang-orang gila, dan kita mengenal bagaimana orang gila tersebut. Fama huwa bi khanqihi wala bi khalijihi wala ya wa sausatihi, artinya sifat-sifat orang gila itu semuanya tidak ada yang melekat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berupa apa? Ya, hilang akalnya, ya, kelakuannya tidak wajar, kemudian ngomong sendiri, tertawa sendiri, marah sendiri, semua itu tidak ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu fa naqulu syair. Kalau begitu kita katakan saja dia tukang syair.
Qala, lagi-lagi Al-Walid Al-Mughirah membantah, qala ma huwa bisyair, dia juga bukan seorang penyair. Karena laqad arafna asy-syi'ra kullah, sungguh kita mengenal ya tukang-tukang syair dengan seluruh model dan jenisnya. Ya, karena syair di masa bangsa Arab jahiliyah itu ada macam-macam. Ada ya rijzah, ada hijrah, dan ada quraidah, ada maqbudah, dan ada mabsutah. Dan semua jenis syair ini tidak ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kemudian mereka mengatakan, qalu fanaqulu syahir, sahir. Ya, sahir pakai ha. Sahir. Kalau begitu kita katakan saja dia tukang sihir. Tapi ini menunjukkan tentang sosok seorang Al-Walid Al-Mughirah yang memang cerdas luar biasa. Lagi-lagi dia ya membantah bahwa ma huwa bisahir, dia bukanlah seorang tukang sihir. Laqad arafna as-sihra wa sihrihim, as-sahira wa sihrihim atau wa sihrahum. Sungguh kita mengenal betul tukang-tukang sihir dan jenis-jenis sihir mereka. Fama huwa ya bi nafsihi wala bi aqdihi. Dia tidak melakukan jampi-jampi atau buhul-buhul, meniupkan buhul-buhul, dan tidak juga punya ikatan buhul-buhul. Jadi jenis sihir itu ada yang sifatnya niup buhul-buhulnya, ada yang ikatan buhul-buhulnya. Dan itu dikenal oleh bangsa Arab Quraisy masa itu. Dan menurut mereka, menurut Al-Walid, ini tidak ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan mengatakan dia tukang sihir? Dari kecerdasan ini jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka tatkala ya anaknya yang juga namanya Al-Walid bin Al-Walid, ya saudara atau mungkin ada adik daripada Khalid bin Walid, kan lebih dahulu masuk Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana saudaramu Khalid bin Walid? Kenapa dia belum mau masuk Islam? Itu Nabi kemudian mengomentari, orang secerdas Khalid kok belum masuk Islam itu rugi. Kenapa? Karena kecerdasan Khalid itu adalah warisan dari ayahnya. Ayahnya adalah orang yang sangat cerdas. Kita lihat dari dialog ini, hampir semua yang dikemukakan oleh orang-orang Quraisy yang nanti mereka memfitnah dan menuduh Nabi Muhammad SAW, mulai dari dukun, kemudian tukang syair, orang gila, sihir, tukang sihir, semuanya itu dibantah. Dan memang semua itu tidak ada pada diri Muhammad SAW. Namun karena kekhawatiran yang begitu membesar, maka mereka kemudian lalu bertanya kepada Al-Walid, qalu famadza taqul? Famadza naqul? Kalau begitu, apa yang pantas untuk kita katakan kepada orang-orang yang akan datang berhaji ini tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala wallahi inna laqauluhu halawah. Ini lagi-lagi. Ya, Al-Walid mengatakan, demi Allah,
Sungguh perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkataan yang sangat manis. Wa inna alaihi la talawah. Ya, sungguh ya bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya adalah perkataan yang sangat indah. Ya, ungkapan-ungkapan yang isinya sangat indah. Wa inna asluhu la adhaq, dan ya kandungan daripada perkataan itu sangat menyentuh. Inna fara'ahu lanajah, ya artinya cabang-cabangnya itu mengandung buah yang telah matang. Wa ma antum biqailina min hadza syai'an illa urifa annahu batil. Dan tidaklah kalian mengungkapkan semua tuduhan-tuduhan tadi itu kecuali orang akan menilai semua tuduhan itu adalah tuduhan yang batil. Wa inna aqrabal qaul, namun mungkin perkataan kalian yang paling dekat dari semua yang nanti akan kita tuduhkan atau kita katakan kepada orang-orang yang datang berhaji itu, antaqulu huwa sahir, adalah kita katakan saja dia tukang sihir. Wa qauluhu sihir, dan perkataannya adalah perkataan yang mengandung sihir. Ya. Yufarriq bihi bainal mar'i wa abih, di mana perkataannya itu telah memisahkan antara seorang dengan ayahnya, seorang anak dengan ayahnya, wa bainal mar'i wa akhihi, antara seorang saudara dengan saudaranya, wa bainal mar'i wa zawjihi, antara seorang suami dengan istrinya, wa bainal mar'i wa ashiratihi, dan antara seseorang dengan keluarga besarnya. Kita katakan aja dia tukang sihir, dan itu yang lebih dekat. Fataqumu tafarraqu alaihi bidzalik. Mereka sepakat dengan perkataan itu, lalu kemudian mereka pun berpisah. Ya, mereka berpisah. Wa ja'alu yajlisuna bi subulin nasi hina qadamu lil musim atau lil mausim. Maka ketika hari-hari haji telah tiba, mereka kemudian mendiami atau membuat markas, ya, tempat-tempat duduk mereka di setiap penjuru pintu-pintu masuk kota Mekah, yang nantinya akan dilalui oleh delegasi-delegasi haji. La yamurru bihim ahadun illa hadzaruhu wa dzakkiru lahu amrahu sallallahu alaihi wasallam, fa'amara an-nasu fa'arafu an-nasu amrahu qabla an yarawhu aw yasma'u minhu. Di mana tujuan mereka adalah mereka memberikan peringatan kepada setiap orang-orang Arab yang masuk ke Mekah ingin berhaji pada waktu itu, dan mengingatkan mereka akan bahayanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwa dia adalah tukang sihir. Sihirnya itu adalah lisannya. Sangat berbahaya ungkapan-ungkapannya itu. Sehingga apa? Orang-orang jadi lebih faham, lebih mengerti akan sifat yang mereka jelaskan tadi tentang Nabi Muhammad SAW sebelum mereka mendengar dan mereka menyaksikan langsung. Tapi Masya Allah ya, hikmah di balik itu semua. Kalau kita lihat dari peristiwa ini,
Apa yang hari ini dituduhkan kepada umat Islam itu nggak ada apa-apanya, ya kan? Ya. Dituduhkan, misalnya tuduh radikalis lah, intoleran lah, teroris lah dan sebagainya. Itu tuduhan-tuduhan yang kalau mau kita katakan tidak ada apa-apanya. Karena semakin tuduhan itu diberikan kepada umat Islam, Allah kemudian menyingkap ya siapa sebenarnya yang intoleran, siapa sebenarnya yang radikalis, siapa sebenarnya yang anti terhadap perdamaian dan kebersamaan. Coba hari ini di Indonesia begitu gencarnya menuduh ya bahayanya Islam radikal. Justru kemudian Allah menampakkan di belahan negeri lain orang-orang radikal yang kemudian menampakkan kebenciannya terhadap Islam dengan apa? Membakar Al-Quran, menyobek-nyobek Al-Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini sudah dialami oleh Nabi SAW. Nabi dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Padahal kita tahu sebelum beliau berdakwah, beliau adalah seorang yang bergelar apa? Al-Amin. Al-Amin, orang yang terpercaya. Bahkan kepercayaan mereka kepada Nabi SAW untuk mengamanahkan atau menyimpan harta-harta bernilai mereka, sampai beliau berdakwah pun mereka masih tetap mempercayainya untuk menitip harta-harta mereka yang sangat bernilai tinggi itu, baik emas, perak maupun yang lain-lainnya. Terbukti ketika Nabi akan hijrah, Nabi kemudian menitipkan amanah itu kepada Ali untuk tolong besok dikembalikan hartanya fulan. Artinya kepercayaan mereka kepada Nabi SAW sebagai Al-Amin itu tidak hilang sebenarnya. Hanya kebencian mereka yang mereka anggap ini ajaran bisa menghilangkan apa? Budaya lokal. Akan menghilangkan apa? Tradisi-tradisi yang selama ini sudah kita lestarikan. Nah, ini harus disadari oleh kita umat Islam. Sekali lagi, Islam tidak datang menghapus tradisi. Sepanjang tradisi itu baik, sepanjang tradisi itu tidak menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan, kepada pengkultusan, atau bahkan terhadap fanatisme buta terhadap ya budaya-budaya lokal. Maka Islam tidak menghapus. Islam hanya meluruskan, oh ini kayaknya kurang tepat untuk kita lestarikan. Ini karena akan merusak akidah kita, akan merusak nilai iman kita, akan merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus ditinggalkan. Kalau budaya yang baik, ayo silakan kita lestarikan. Maka kita kenal hari ini dengan tradisi apa? Walimah. Tradisi walimah, budaya walimah itu budaya yang dibenarkan oleh Islam. Walaupun kemudian ada yang diluruskan. Walimah yang terlalu boros itu yang dihindar. Walimah itu yang normal-normal saja, yang wajar-wajar saja. Nah, ini dibenarkan di dalam Islam. Begitu juga tradisi-tradisi yang lain. Ya. Baik itu yang bersinggungan dengan agama secara langsung akan merusak akidah, atau yang tidak bersinggungan, maka itu tidak ada masalah di dalam Islam. Namun inilah kekhawatiran manusia, ya, merasa nanti dirinya akan dihilangkan. Padahal Nabi SAW ketika menawarkan mereka Islam, itu Nabi tidak pernah kemudian nantinya akan merendahkan mereka, kan tidak. Mereka tetap dimuliakan. Buktinya apa? Ya. Buktinya ketika Fathu Makkah, kaget orang-orang kafir Quraisy. Tiba-tiba Nabi SAW membawa pasukan yang tidak kecil,
masuk ke seluruh penjuru pintu kota Mekah. Kaget luar biasa, takut dan khawatir yang luar biasa. Orang-orang yang menjadi pahlawan-pahlawan Quraisy masa itu kabur, lari tunggang langgang mereka menyelamatkan diri. Bagaimana caranya? Maka ketika itu Nabi SAW ingin memposisikan para tokoh-tokoh Quraisy yang masih hidup waktu itu, maka kemudian beliau mengatakan, ya man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa aslam, fahuwa aslim, fahuwa amin. Ya, siapa yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan untuk berlindung diri maka dia aman. Coba, Abu Sufyan, tokoh Quraisy yang merupakan sepupu Nabi SAW, sepupu kandung. Abu Sufyan bin Harith. Al-Harith adalah salah satu dari paman Nabi SAW, Al-Harith bin Abdul Muttalib. Tokoh yang selama ini menantang Nabi SAW. Karena dia dengan Nabi SAW umurannya mereka pantaran. Dari masa kanak-kanak bahkan mereka juga pernah jadi saudara sesusuan. Masa kanak-kanak mereka main bareng dan seterusnya. Walaupun kemudian dia tumbuh lebih berpihak dengan bangsa Quraisy masa itu, walaupun kemudian Allah menakdirkan dia masuk Islam. Maka Nabi memuliakan siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia aman. Nah, inilah metode dakwah Nabi SAW. Nabi selalu memuliakan orang-orang mulia di antara mereka. Tapi karena tadi lagi-lagi karena memang kesombongan dan kekhawatiran akan jabatan-jabatan dan kedudukan-kedudukan mereka di mata orang-orang. Inilah yang kemudian membuat mereka sulit untuk menerima dakwah Nabi SAW. Maka tuduhan yang tidak benar pun mereka lontarkan. Yang menarik di sini adalah ketika mereka menuduh Muhammad sebagai tukang sihir, kan orang jadi penasaran itu. Benar enggak itu? Orang jadi tahu tentang Muhammad sebelum mereka melihat Nabi Muhammad SAW. Mereka jadi tahu tentang Nabi Muhammad SAW sebelum mereka mendengar langsung dari Nabi SAW. Dan ini adalah fitrah, sunnatullah. Maka kita lihat kenapa Islam hari ini begitu menggurita di Eropa dan begitu kencang penyebarannya di Eropa. Karena kita ingat peristiwa kurang lebih 19 tahun yang lalu. Di 2001 yang lalu. Kasus tentang peristiwa WTC yang kemudian disitulah membabi buta dunia menuduh Islam sebagai terorisme. Allah Subhanahu wa taala sudah menanamkan nilai fitrah itu kepada diri manusia. Apalagi orang-orang Eropa adalah orang-orang yang senang dengan membaca. Senang mencari tahu, penasaran mereka. Benar enggak Islam itu teroris? Dan mereka bukan orang bodoh. Maka mereka cari tahunya kemana? Bukan kepada buku-buku yang ditulis oleh para musuh-musuh Islam yang meniupkan tentang tuduhan teroris itu kepada Islam, bukan. Yang mereka baca langsung kepada Al-Quran. Mereka baca langsung Al-Quran. Benar enggak? Mereka baca dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Tidak ada satupun ayat yang mereka temui tentang makna daripada terorisme yang dituduhkan. Justru itu yang membuat mereka penasaran. Mereka semakin mengkaji, mendalami. Alhamdulillah, alhasil justru hidayah menyapa mereka. Karena itulah salah satu fungsi daripada Al-Quran, hudal linnas. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi
bagi manusia. Nah, ini juga yang kita dapati dari pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berdakwah secara terang-terangan, itulah yang beliau terima. Tuduhan-tuduhan yang tidak benar masuk, beliau terima. Namun semua itu ada hikmahnya, ya. Semua itu ada hikmahnya. Apakah kemudian Nabi berhenti? Tidak. Justru disitulah kemudian dikatakan waja'at ayyamul haji fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ila majami'il hujjaj wa rihalihim wa manazilihim. Tatkala hari-hari musim haji telah tiba, orang-orang Quraisy yang tadi sepakat sudah menuduh Nabi sebagai tukang sihir pun sudah melancarkan misi mereka. Nabi pun keluar menemui para tamu-tamu Allah tersebut, menemui orang-orang yang berhaji tersebut, baik ya di tempat-tempat perkumpulan mereka, di kemah-kemah mereka, atau bahkan di penginapan-penginapan mereka. Wada'ahum ilal Islam, dan mendakwahkan mereka, mengajak mereka kepada Islam. Wa qala lahum ya ayyuhan nas, beliau kemudian bersabda kepada mereka, wahai segenap manusia, qulu la ilaha illallah tuflihun. Katakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, disembah-sembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuflihun, kalian akan beruntung. Tapi apa yang terjadi jemaah yang dirahmati Allah? Wa taba'ahu Abu Lahab yukadzibuhu wa yu'dhi. Nabi keluar tidak sendiri, ditemani oleh asisten pribadinya. Tidak lain adalah paman kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Untuk apa Abu Lahab mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita hari ini asisten pribadi itu kan membela, mati-matian, mau salah mau benar pasti dibela kita. Ini enggak. Abu Lahab mengikuti Nabi SAW untuk apa? Mendustai Nabi SAW, mengatakan dia pendusta, bahkan tidak sungkan-sungkan kemudian menyakiti Nabi SAW dengan kata-katanya yang kasar. Ya, dia mengatakan la tasma'u hadzal kadzdzab, jangan kalian dengar pendusta ini. La tasma'u hadzal sahir, jangan kalian dengar tukang sihir ini. Dia adalah anak yang baru mencari muka dan seterusnya. Dan itulah kata-kata kasar lain yang terus keluar dari lisannya Abu Lahab. Yang kita tahu Abu Lahab adalah paman kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang konon sangat bergembira dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayi mungil yang waktu itu terlahir dari rahim ibunya yang suci. Dan orang yang paling gembira dialah Abu Lahab. Bahkan kegembiraannya itu sampai kemudian dia membebaskan budaknya yang kemudian menjadi ibu susuan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling gembira. Tapi ketika Nabi menjadi seorang nabi dan rasul, ternyata dialah orang yang paling terdepan di dalam memusuhi Nabi SAW. Kalau Abu Jahal memusuhi Nabi dengan fisik, ya, fisik dan mungkin kata-katanya, dan itu hanya sifatnya insidental, sesekali kalau ketemu saja. Abu Lahab tidak. Di mana Nabi SAW pergi berdakwah, di situ dia berada. Kapan Nabi mengajak orang untuk berislam, di situ Abu Lahab kemudian membantah dan menuduh dia dengan tuduhan yang kotor. Inilah yang dilakukan oleh Abu Lahab. Tapi Nabi tidak peduli. Nabi tetap menghargai beliau sebagai paman. Nabi tetap menghormati beliau sebagai pamannya yang harus dihormati. Adapun hidayah memang jelas milik Allah. Kalau apa yang dilakukan pamannya itu adalah memang tantangan dalam dakwah. Ya, tantangan dalam berdakwah. Jadi kalau hari ini kita dituduh, apalagi yang menuduh kita adalah keluarga kita sendiri, ingat paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Lahab bukan siapa-siapa. Dia adalah orang yang paling gembira ketika Nabi lahir. Tapi ketika dia menemui ponakannya ini,
mendakwahkan kebenaran, disitulah dia bangkit sebagai orang terdepan di dalam menantang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengingat tentang peristiwa ini, maka kita tidak akan lagi putus asa, kita tidak akan lagi kecewa, kita tidak akan lagi mengatakan kenapa dakwah ini penuh rintangan. Memang dakwah ini penuh rintangan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sungguh kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad satu ungkapan yang berat, perkataan yang berat. Konsekuensinya tidak main-main. Perkataan yang berat itu apa? Al-Quran. Perkataan yang berat itu apa? Adalah dakwah la ilaha illallah. Perkataan yang berat itu apa? Adalah ungkapan kebenaran kepada orang-orang jazakallah khair yang melakukan kemungkaran demi kemungkaran. Kenapa? Karena itu konsekuensinya berat. Sebagaimana yang dikatakan orang Quraisy akan memisahkan seorang laki-laki dari ayahnya, memisahkan seorang anak dari ayahnya, memisahkan seorang suami dari istrinya, istri dari suaminya, seorang dari keluarganya. Begitulah memang yang terjadi ketika kita mendakwakan kebenaran. Tetapi jangan lihat yang disitunya. Ajaran Islam itu paripurna dan sempurna. Ketika kita tidak bisa sama-sama dalam sebuah kebenaran, bukan kemudian kita tidak bisa saling saling menghormati dan saling berbagi kebahagiaan di dalam kehidupan berkeluarga dan bersosial. Tidak. Lihat bagaimana Luqman Al-Hakim ketika menasihati putranya, dan itu kemudian Allah dokumentasikan di dalam Al-Quran. Setelah kita disuruh untuk tidak boleh mempersekutukan Allah dengan suatu apapun dan hendaknya berbuat baik kepada ayah ibu kita. Sampai-sampai kemudian ayah ibu kita tidak seakidah dengan kita, tidak seagama dengan kita, dan mereka memaksa kita untuk kufur kepada Allah. Apa kata Allah? Fala tuti'huma. Jangan kamu taati orang tuamu dalam hal itu. Kalau mereka menyuruhmu mempersekutukan Allah, menyuruhmu untuk berbuat syirik kepada Allah, jangan ditaati orang tuamu dalam hal itu. Tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi kamu tetap berbuat baik. Kita tetap bersikap baik. Tetap bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang terbaik. Di dunia ini secara ma'ruf, secara baik. Masya Allah, itulah Islam. Bentuk intoleran, salah. Justru inilah bentuk toleran. Makanya toleransi di dalam Islam itu adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Urusan agamamu silakan, saya tidak akan ganggu. Urusan agama saya, urusan agama saya. Tapi ketika berbicara tentang soal ketuhanan, masalah akidah, pasti akan bersinggungan dengan keyakinan Anda. Dan itu bukan saya orang yang intoleran. Ini keyakinan kami, Tuhan selain Allah itu semuanya batil. Menurut akidah kami, kan begitu. Tetapi kalau kita dalam perkara-perkara pergaulan, ayo silakan berbuat baik. Bukankah dalam prakteknya juga ketika Nabi SAW sudah berhasil berdakwah, mendirikan, bahkan sampai mendirikan negara di Madinah, beliau juga bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Saking baiknya muamalat beliau dengan orang Yahudi, datang seorang Yahudi membawa anaknya menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengatakan, wahai putraku, ati' Muhammad, taatilah Muhammad. Artinya apa? Suruh anaknya masuk Islam walaupun dia belum masuk Islam. Kenapa bisa begitu? Karena memang Nabi SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya dalam bermuamalah dengan manusia. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh bagi dirimu wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, inilah suatu peristiwa yang kita kenal dengan proses penjagalan pertama dari orang-orang Quraisy terhadap dakwah Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pelajaran bagi kita bahwa setiap kita menyuarakan kebenaran pasti saja ada rintangan-rintangan yang akan kita alami. Dan itu bisa jadi datang bukan dari orang jauh-jauh, bisa jadi datang dari orang terdekat kita. Entah itu istri kita, entah anak kita, entah orang tua kita, entah paman kita, bibi kita, dan semuanya orang-orang yang terdekat di antara kita. Ya, maka kita ambil hikmahnya saja. Tetap berjuang sebagaimana Nabi tetap berjuang. Walaupun pamannya begitu gigih menuduh dia, memfitnah dia, bahkan menyakiti beliau. Salawatullah alaihi salam, namun beliau tidak berhenti untuk tetap mendakwakan mereka ya kepada kalimat la ilaha illallah, mendakwakan mereka kepada Islam, mendakwakan mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali jemaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan wawasan, pengetahuan dan hikmah kepada kita bahwa setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu wa salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Tentunya sirah nabawiyah ini semuanya adalah mengandung usrah ya, uswatun hasanah ya, mengandung suri tauladan yang baik ya, dari lahirnya sampai kepada pembahasan kita saat ini semuanya mengandung pelajaran-pelajaran berupa suri tauladan yang baik. Semoga kita bisa memetik hikmah tersebut dan akhirnya kita tutup kajian kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.